kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal, yang positif COVID ini pun jangan kita anggap suatu aib atau orang yang harus kita musuhi, apalagi keluarganya. Jadi mereka pun ada dalam posisi itu tidak dengan keinginan. Mari kita sama-sama saling mendukung. Mendukung yang bisa kita lakukan masyarakat yang tidak terkena ini apa? Kita berikan dukungan moral bahwa mereka akan sembuh. Jadi kalau memang untuk sementara untuk protokol kesehatannya kita tidak boleh menjenguk, jangan kita jenguk dulu. Tapi jangan kita musuhi dan jangan kita anggap ini satu kejahatan atau kekotoran yang sangat kotor. Jadi supaya sama-sama objektif, masyarakat saya Mandailing Natal seluruhnya, silakan datang lagi untuk berobat ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum sudah dibuka dengan resmi dan seluruh pelayanan tidak ada yang dibatasi. Kalau ada keluhan masyarakat yang memang pelayanan rumah sakit tidak sebagaimana mestinya atau tidak maksimal, adukan ke kami, kantor DPR. Kami akan datang lagi untuk sidak. Dan Ibu Direktur dan juga para dokter sudah berjanji bahwa mereka akan melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing secara maksimal. Jadi kami berharap kepada seluruh rakyat Mandailing Natal, rumah sakit umum sudah dibuka secara resmi dan pelayanan dilakukan dengan maksimal. Tidak ada batasan apapun. Kalau memang Anda atau keluarga Anda yang terindikasi COVID akan dilayani sebagaimana prosedur yang semestinya. Jadi sekali lagi kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama berpikir objektif, jangan kita saling menyalahkan, menyudutkan, supaya permasalahan yang ada sekarang ini sama-sama bisa kita hadapi dan sama-sama bisa kita tangani. Mungkin makanya kita sampaikan kepada direktur tadi dan seluruh dokter supaya sama-sama ada perasaan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan Rumah Sakit Umum Mandailing Penyambungan. Apa himbauannya Bang pada masyarakat nih Bang? Kita berharap kepada seluruh masyarakat supaya situasi COVID ini sama-sama bisa kita layani dengan objektif, kita maknai dengan objektif, karena kita harus tahu definisi COVID ini seperti apa, supaya kita tahu antisipasi dan menjaga diri, keluarga dan lingkungan kita seperti apa. Karena jangan sepotong-potong yang pada akhirnya nanti timbul ketakutan. Apabila timbul ketakutan, maka semua kegiatan yang semestinya kita lakukan tidak bisa kita lakukan. Di rumah sakit umum pun masih ada yang terisolasi, ada 4 kamar. Tapi tadi atas nama pimpinan dan juga komisi tadi sudah meminta kepada manajemen rumah sakit supaya yang 4 kamar itu diisolasi total, tidak lagi ada connecting dengan masyarakat atau pasien yang mau melakukan pengobatan yang tidak terindikasi COVID. Tapi Bang, pemerintah Madinah sudah menyediakan tempat karantina. Itu karantina yang tanpa gejala. Itu karantina yang tanpa gejala. Sebetulnya kan rumah sakit umum Penyambungan juga kan tidak rumah sakit rujukan. Tapi kan apabila memang ada indikasi, tidak mungkin juga nanti tidak dilayani oleh rumah sakit Penyambungan. Minimal itu tindakan pertama. Ketua, siap. Rumah sakit harus sinergi dengan masyarakat. Ya. Sementara satuan tugas, kalau dulu gugus tugas ya, sekarang satuan tugas. Ya. Sampai saat ini kami lihat satuan tugas Kabupaten Mandailing Natal kurang sosialisasi di tengah masyarakat. Apa harapan ketua sebagai pimpinan DPRD kepada satuan tugas Kabupaten Mandailing Natal untuk mensinergiskan antara rumah sakit dengan dunia luar? Kita tidak dalam posisi saling menyalahkan, tapi kemarin dan tadi malam di RDP kemarin di kantor DPR dan tadi malam dengan beberapa elemen yang mempunyai potensi untuk penyampaian tentang COVID ini, kita sudah menyampaikan. Kita sangat menyadari bahwa penyampaian, pemaparan dan edukasi terhadap masyarakat masih sangat kurang. Akibat itu maka gagal paham atau setengah-setengah. Kita sudah meminta kepada pemerintah untuk memaksimalkan itu. Dan ini juga akan kita lakukan, besok kita akan lakukan paripurna. Di paripurna besok juga kita akan umumkan kepada stakeholder atau yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan, wajib secara total mereka menyampaikan kepada masyarakat. COVID itu apa? Karena dengan kita kenali COVID, maka kita bisa untuk mengantisipasinya dengan cara apa? Mungkin demikian, Pak. Atau jangan-jangan anggaran daripada COVID ini di Mandailing Natal sudah nggak ada lagi, Pak Ketua? Kalau masalah anggaran penanganan COVID, insya Allah sampai sekarang itu masih tersedia, itu ditampung di Dana TT. Itu ditampung di Dana TT dan itu akan kita kontrol. Itu akan kita kontrol, pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk penanganan COVID. Besarannya kira-kira Ketua? Yang sekarang jelas yang untuk pengadaan rumah sakit itu lebih kurang 2 miliar. Yang untuk kesiapan bawas gudang lebih kurang 7 miliar. Jadi itu harus kita kontrol dan harus kita kawal bersama. Mudah-mudahan itu sampai pada titik yang kita maksud, tidak melebar kemana-mana yang tidak ada kaitannya dengan itu. Terima kasih. Demikian.
tentang pelayanan di rumah sakit mulai tadi malam kita laksanakan sesuai dengan apa komitmen kita waktu kita RDP kantor DPR, termasuk itu kesiapan sarana prasarana maupun kesiapan SDM yang bertugas di setiap instalasi. Terus kemarin kan ada berapa orang yang kena yang positif di sini tenaga medis? Positif COVID tanpa gejala ada kurang lebih 42 orang. Itu semua udah sehat, udah bisa bekerja lagi? Mereka ada yang isolasi mandiri di rumah, ada yang 2-3 orang isolasi di rumah sakit akibat pertama penolakan masyarakat. Yang kedua memang ada penyakit lain yang penyertanya sehingga harus kita rawat di rumah sakit. Yang udah siap bekerja ada berapa orang? Secara SOP, kalau mereka sudah siap masa isolasi 14 hari, perlu kita lakukan lagi swab dengan mereka. Nanti setelah hasil keluar, baru boleh kita fungsikan. Dan mereka semua yang sudah diisolasi, ini sudah kita lakukan swab, tinggal menunggu, tapi belum keluar hasil swab mereka. Dengan kata lain berarti mereka belum siap kerja dong? Belum siap kerja. Jadi siapa yang pelayanan? Yang di pelayanan bagi pemeriksaan swab berkala yang swabnya hasilnya negatif. Untuk pasien kita yang setelah dibuka ini Bu, menurun atau masih seperti biasa Bu? Setelah kita buka pelayanan, yang kunjungan kita karena ini baru semalam kita buka, kita melihat masih menurun sepi ya jumlah pelayanan di rumah sakit. Kak, tadi diulang Kak, berapa orang yang tanpa gejala tadi tenaga medis kita? Semuanya tanpa gejala yang 42 orang. Yang berarti 3 orang, 4 orang di situ yang ada penyakit penyertanya. Yang 39 positif tapi tanpa gejala. Iya, OTG. Jadi mereka masih isolasi mandiri kan? Masih isolasi mandiri di rumah dan ada yang sudah habis masa isolasinya, tinggal menunggu hasil swab. Jadi udah ada yang diantara ini udah ada yang masuk kerja? Belum ada yang masuk kerja.